Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai variabel dan tipe data. Kita sudah membuat variabel, memberi nilai, menampilkan variabel dengan menggunakan placeholder. Kemudian kita belajar mengenai tipe data numerik, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan, serta bagaimana menampilkan bilangan tersebut. Pada tutorial ini saya akan coba menjelaskan mengenai operasi yang bisa dilakukan di dalam uh, bahasa C. Operasi yang ini dimaksud adalah bagaimana kita melakukan operasi-operasi matematika atau disebut sebagai operasi aritmatika, seperti bagaimana kita membuat program untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan mungkin pangkat ya. Dan jangan lupa modulo. Apa itu modulo? Ini simbol untuk penjumlahan ya. Ini pengurangan, jadi standar saja. Pembagian, pembagian kita menulis seperti itu, misalnya 1/2, artinya kan 1/2. Perkalian kita menggunakan simbol ini, bintang ya. Dan ini adalah modulo. Modulo itu sisa hasil bagi. Mungkin ini yang masih agak uh, jarang didengar ya, modulo. Modulo itu seperti ini, misalkan saya punya bilangan, contoh di sini ya, saya punya bilangan 9. Kalau 9 dua dibagi 2 ya, hasilnya adalah berapa? 4,5, 4,5. Kalau jadi ada, dia tidak bulat, jadi ada sisanya gitu ya, 4,5. Nah, kalau 9 modulo 2 itu artinya bukan, kalau ini kan 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Kalau yang ini 9 dibagi 2 sisanya, nah ini sisa. Jadi 9 dibagi 2 kan tidak bulat. Jadi 9 dibagi 2 itu sisanya adalah 1. Mungkin yang sederhana aja bilangannya misalnya 3, kalau dibagi 2 sisanya berapa? 1. Ya. Karena 3 itu, karena kenapa? Karena 3 itu terdiri dari 2 plus 1. 1. Nah, jadi kalau 3 ini dibagi 2, maka 2-nya hilang, sisa 1. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi misalkan 5 dibagi 2 sisanya berapa? 1. Kan seperti itu. Atau misalkan paling juga simpel juga, 3 dibagi 5 dibagi 3, oh, sorry, 5 dibagi 3 sisanya 2. Nah, seperti itu ya. Jadi persen itu sisa hasil bagi. Modulo itu akan banyak sekali keluar, banyak sekali digunakan. Contohnya adalah untuk mengecek apakah dia bilangan genap atau bilangan ganjil. Misalkan sederhana seperti ini, bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Misalnya 2 persen 2 itu sama dengan 0, karena 2 dibagi 2 kan habis, gak ada sisanya, maka 0. 4 dibagi 2 sama dengan 0 juga. 4 kalau dibagi 2 sisanya 0. Nah, semua bilangan genap yang kalau dibagi 2 pasti habis 0. Nah, itu kita bisa gunakan di tutorial selanjutnya untuk mengecek apakah dia bilangan genap atau bilangan ganjil. Karena kalau bilangan ganjil itu kebalikan dari bilangan genap. Kalau bilangan genap itu dibagi 2 habis, kalau bilangan ganjil pasti ada sisanya 1. Oke. Untuk saat ini saya akan mempraktekkan bagaimana operasi aritmatika di bahasa C. Oke, ini tutorial sebelumnya saya akan membuat file baru, saya simpan ya dengan nama mungkin latihan 2.c. Saya jangan lupa di sini C++ ya, C atau C garis miring C++, dan ekstensinya .c. Standar kita mulai dengan include stdio, dan ini pasti ada.
kemudian template kita yaitu int minus dan return 0. Oke, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan operasi aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Oke, sebelum kita mulai saya akan kasih seperti ini. Apakah ini? Slash 2 kali itu adalah komentar. Apa itu komentar? Komentar adalah gini, kalau kita membuat satu program, kadang kita ingin menandai. Kita kasih tandai bahwa oh ini bagian ini bagian ini, dan seterusnya, supaya nanti besok kita belajar, saya belajar kita tahu bahwa saya kasih komentar ini seperti ini, operasi jumlahan. Nah, jadi yang ini adalah komentar. Komentar digunakan untuk memberi catatan di program. Komentar ini tidak akan berpengaruh kepada program kalian, baik itu ada komentar atau tidak ada komentar, itu tidak akan berpengaruh. Namun dengan menggunakan komentar kadang kita itu lebih mudah memahami. Kalau kita bayangkan, kalau kita ada program kita tulis, kemudian minggu depan kita baca lagi, mungkin kita lupa. Tapi kalau kita ada komentar seperti ini, kita kasih penjelasan, kita tinggal baca penjelasannya dan kita bisa ingat kembali. Tapi sebelum itu kita buat dulu variabel penjumlahan bilangan bulat ya. Misalnya A, B, C, integer A, B, C. Misalkan A itu adalah 10 dan B sama dengan 17, ya 7 saja. Nah, saya ingin dan C itu anggaplah 3. Saya ingin menampilkan bilangan satu lagi D ya. Jadi kita punya A, B, C, D, A 10, B 7 dan C 3. Operasi penjumlahan. Misalkan kita ingin D sama dengan A plus B. Nah, itu operasi penjumlahan. Dan kita terakhir tampilkan D berapa. Print F A plus B, ya A persen D plus persen D sama dengan persen D. A, B, dan D. Oke, kita ingat kembali yang tutorial sebelumnya, placeholder. Persen D nya ada berapa? 3. Variabelnya ada berapa? 3. Begitu. Jadi yang persen D yang ini untuk yang A, persen D yang kedua untuk B, persen D terakhir yang untuk D. Kita compile, kita running, lihat hasilnya. 10 tambah 7 sama dengan 17. Betul? Oke. Terakhir, selanjutnya adalah operasi pengurangan. D sama dengan A min B. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Saya akan copy saja di sini supaya cepat. Ya. Kita compile, kita running. Kita lihat. Oke. Kita kasih enter. Jadi di sini backslash n ya supaya ada enternya. Oke, running. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Betul? Selanjutnya pengurangan, saya akan cepat saja. Jadi konsepnya seperti itu. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan yang terakhir pembagian. Bukan terakhir ya maksudnya, pasangannya. Penjumlahan kan pengurangan, perkalian, pembagian. Oke, perkalian berarti di sini pakai bintang. Nah, ini bintang, dan pembagian di sini pakai tanda slash dan slash. Oh, dan jangan lupa kita kasih enter backslash di sini, backslash supaya dia terenter ke bawah. Oke, yang ini untuk perkalian A kali B, A bagi B. Refresh, jalankan. Nah, seperti ini. 10 tambah 7 17, betul. 10 dikurangi 7 3, benar. 10 kali 7 sama dengan 70, betul. 10 dibagi 7 1. Menarik ya. Kenapa 1? 10 dibagi 7 berapa? Yang jelas 1,
Kenapa ditulis 1? Karena DI-nya ini, karena 10 dibagi 7 itu kan bilangan pecahan, sedangkan D ini adalah bilangan bulat, sehingga yang diambil yang bulatnya saja. Nah, kita buat variabel baru namanya F ya. Nah, kadang pembagian itu akan menghasilkan bilangan, pembagian dua buah bilangan bulat itu kadang-kadang akan menghasilkan bilangan pecahan. Nah, sehingga ada baiknya kita tulis di sini bilangan pecahan F. Karena kalau 10 dibagi 2 kan 5 benar. 6 dibagi 2 3 bulat juga. Tapi kalau misalnya anggap misalkan 6 dibagi 5 tentu hasilnya bilangan pecahan. Jadi pembagian itu akan menghasilkan bilangan pecahan atau bilangan bulat. Kalau kita ingin menampilkan bilangan bulatnya saja, kita taruh di sini yang tipenya adalah integer. Tapi kalau kita ingin menampilkan yang pecahan juga, maka yang di sini ada baiknya yang bertipe data float. Kita rubah kodenya seperti ini, kita compile, kita running. Lihat hasilnya. No. Oh, sorry. Persen D dibagi persen D sama dengan persen F. Kenapa F? Karena F ini adalah float. Compile lagi. Oke. Mungkin agak beda ya, 1,00 harusnya lebih harusnya beda seperti harusnya 1,4 ya, tapi ini 1,00. Oke. Kenapa seperti itu? Kita coba A-nya kita ganti 10. Kadang-kadang di bahasa C akan muncul seperti itu karena bahasa C sangat strict terhadap tipe data. Tadi kita tipe datanya bulat dibagi bulat sama dengan pecahan. Kadang-kadang dia nggak mau, bukan kadang-kadang nggak mau. Kita lihat. Oke, seperti itu. Nah ini benar. 10 dibagi 7 ialah 1,42851 dan seterusnya. Kenapa nggak bisa? Karena bilangan bulat, bilangan pecahan ini itu kalau bulat dibagi bulat hasilnya pecahan dia kurang akurat. Jadi kalau kita ingin melakukan operasi yang outputnya nanti bilangan pecahan, uh, maka operasi itu juga harus melibatkan bilangan pecahan. Jadi nggak bisa bulat dibagi bulat sama dengan integer dibagi integer sama dengan float, itu berarti hasilnya tidak akurat. Jadi float dibagi float sama dengan float. Kemudian kita tidak di dalam float atau pecahan, kita nggak bisa menulis ini 10,0 itu kan nggak ada artinya. Tapi di bahasa pemrograman kalau pecahan meskipun dia 10 itu tidak koma 0 itu tidak ada artinya, tetapi harus ditulis 10,0 untuk menandakan bahwa dia bilangan pecahan. Kalau ditulis seperti ini, coba perhatikan outputnya beda karena yang ini dianggap sebagai bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Tapi kalau ditulis seperti ini, maka dianggap sebagai bilangan pecahan. Bilangan pecahan dibagi bilangan pecahan sama dengan bilangan pecahan, dan itu betul. Oke. Oke ya. Mudah bisa dimengerti. Terakhir dari sini ialah modulo. Modulo itu sisa hasil bagi. Oke. Saya akan yang ini. Oke. Kita ganti operatornya. Yang ini adalah modulo. Kita jalankan. A dibagi B sisanya D, kan gitu ya, sisanya. Kita lihat. Sorry. Ada yang oke.
10 mod 7. Kenapa saya tulis mod? Karena gini, persen itu kalau ditulis persen seperti ini, jadi kita nggak bisa nulis persen. Nah, jadi outputnya seperti ini. Karena persen itu adalah disebut sebagai wildcard. Wildcard itu adalah suatu simbol yang dipakai oleh bahasa C. Jadi kita nggak bisa menulis persen-persen di silang sini karena persen ini dipakai untuk menandai placeholder. Jadi makanya kita ganti dengan mod ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. 10 dibagi 7 sisanya 3. Betul? Betul sekali. Oke, Anda bisa ganti ini variabel-variabel nilai-nilainya kita bisa ganti sesuai dengan keinginan. Misalnya kita ganti menjadi 12. Coba kita cek ya. Kita running kembali, kita lihat bahwa spot ini saya ganti tadi A nya 17, 12, berarti 12 tambah 7, 19, 12 dikurang 7, 5, 12 kali 7, 84, 12, oh ini masih yang sama ya, sorry, 12 dibagi 7 sisanya 5. Oke, nah ini adalah operasi aritmatika yang bisa dilakukan di bahasa C ya. Nah, Anda bisa melakukan hal yang seperti ini bukan hanya untuk penjumlahan, pengurangan dan seterusnya, tetapi misalkan Anda bisa menggunakan operasi aritmatika ini untuk menghitung misalkan luas dari segitiga, luas atau volume dari kubus dan seterusnya. Ini sangat diperlukan sekali. Mungkin untuk sesi selanjutnya saya akan membuat tutorial video untuk misalnya menghitung luas segitiga dan seterusnya. Untuk dasar operasi matematika, aritmatika, saya pikir cukup ya sampai di sini. Oh, satu lagi mungkin A plus B, bisa saja A plus B plus C itu boleh. Jadi nggak hanya A plus B, tapi bisa A plus B plus C plus D dan seterusnya. Ini saya akan kasih ilustrasi kalau bagaimana A plus B plus C. Jadi cukup A plus B plus C, yang ini A min A B min C dan seterusnya. Oke, A plus sini D, jadi berarti A B C dan terakhir D. A ditambah B ditambah C sama dengan D. Running. Oh sorry, lupa D persennya ya. 12 plus 7, 19 plus 3, 22. Oke, thank you.